Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan Counseling Center. Dengan saya Rismaina Maulida. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak ada. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa dan asal mana? Saya Olive dari Jakarta Timur. Baik, umurnya berapa Mbak Olip? Umur saya 20 tahun. Kesibukannya apa? Kesibukan saya hari ini kuliah dan juga magang. Saya berkuliah di Universitas Utama. Wah, itu udah mau lulus ya dikit lagi ya. Iya, semester 5 soalnya. Baik, Mbak Olip, saya senang sekali berjumpa dan berkenalan denganmu. Nampaknya seperti ada sesuatu yang penting sehingga kamu mau hubungi Counseling Center. Berkomunikasi dengan saya, kamu bisa memanggil saya dengan Kak atau Mbak. Sebelumnya, apakah kamu pernah melakukan proses konseling ini? Belum pernah Mbak. Di sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bimbingan konseling ini. Salah satu model konseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet, di mana konselor dan konseling tidak hadir secara fisik pada ruang dan waktu yang sama. Dalam hal ini, proses konseling berlangsung melalui internet yang terjadi antara dua orang terdiri dari konselor dan konseling. Kakak paham dengan konseling? Saya sudah paham. Sebelumnya juga saya mohon maaf ya Kak gitu. Jadi apakah kamu memiliki waktu luang hari ini? Kebetulan hari ini saya tidak punya banyak kegiatan sih, ataupun janji dengan orang lain. Ingin konseling bagaimana? Boleh, apakah kamu sudah siap menyampaikan sesuatu kepada saya? Jadi gini Kak, maksud saya kedatangan dengan karena ini saya menceritakan apa yang membuat saya gelisah, saya sedih juga, tidak membuat saya senang juga. Saya harap kakak juga bisa saya menemukan solusi untuk menghadapi saya, karena ini juga saya tidak tahu untuk bercerita dengan siapa. Kamu menyampaikan bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Jika kamu tidak keberatan, cobalah untuk menceritakan apa yang lagi kamu hadapi. Iya Kak, emang benar kalau misalnya itu rasanya saya juga mengalami sehingga saya bingung. Masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari. Kamu merasa sangat tidak nyaman? Betul. Saya bisa mengerti bagaimana perasaanmu, oleh sebab itu cobalah ceritakan pada saya apa yang menjadi persoalan. Saya janjikan bahwa saya bisa membantu Mbak Olive keluar dari masalah ini, karena selesai atau tidaknya sebuah masalah yang Mbak Olive hadapi ini, bagaimana kembali lagi ke Mbak Olive sendiri. Mbak Olive tidak perlu bingung, saya siap untuk mendengarkan cerita Mbak Olive. Jadi begini Kak, saya juga merasa kesulitan dalam belajar juga. Kayak gini juga saya sangat berkomunikasi dengan sekitar juga. Lalu bagaimana? Saya benar-benar bingung juga sih jadinya. Terkadang juga saya rasa jadi malu atau jadi minder untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jika boleh saya tahu, apa penyebab timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-temanmu? Saya merasa malu karena saya juga kadang merasa kecewa juga, bingung karena terhadap diri sendiri. Hari ini pun saya juga mendapatkan nilai yang kurang bagus. Jadi saya juga minder karena teman saya mendapatkan nilai yang lebih oke. Lalu jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri, serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya lebih banyak diam dan juga lebih banyak ngelamun juga sih. Saya sangat memahami bagaimana perasaanmu Mbak Olive, tetapi apakah dengan kamu menjauh dari teman-teman dan hanya terdiam di dalam kelas menjadikan perasaanmu menjadi lebih baik? Tentu saja tidak sih, cuman merasa takut aja jika saya tidak bisa menyimbangi teman-teman yang lain. Saya juga jadi takut juga tidak dapat mengikuti materi perkuliahan. Baik Mbak Olive, tetapi sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, sebenarnya yang manakah yang menjadi permasalahan yang paling penting dan mengganggu pikiran kamu? Sebenarnya semuanya sih, karena kedua permasalahan itu benar-benar membuat saya merasa terbebani, tetapi juga saya merasa paling sebenarnya masalahnya berkaitan dengan kesulitan belajar juga. Jadi keadaan ini juga benar-benar membuat saya juga takut untuk menghadapi masa depan saya. Saya takut juga jadi tidak bisa membanggakan orang tua saya.
Baik Mbak Olip, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Bukankah yang menjadi niat dan tujuanmu mengikuti perguruan di kampus ini adalah suatu pelajaran dan menuntut ilmu, bukan? Iya kak, itu juga emang tujuan saya untuk bisa berkuliah, untuk menuntut ilmu juga dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak nanti. Coba sekarang kamu tekan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah kampus ini. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa jika semua orang memiliki kesempatan itu? Kesempatan yang menempuh pendidikan lanjutan. Banyak anak-anak di luar sana yang ingin meneruskan pendidikan mereka dan perguruan tinggi. Sudah dengan lancar sampai saat ini, bukan, Mbak Olip? Iya kak, apa yang disampaikan kakak juga emang benar sih. Segala sesuatu emang tidak instan, semua dibutuh proses, lakukan secara bertahap, serta pelan-pelan yang Mbak Olip untuk memperoleh hal yang maksimal. Syukurlah kalau kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaanmu setelah menyampaikan permasalahan Mbak Olip kepada saya? Saya berterima kasih, saya juga merasa lega, jadi lebih tenang aja sih. Jadi Apakah ada yang harus disampaikan lagi? saya rasa enggak, terima kasih juga, saya udah merasa tenang, jadi makasih untuk nasihatnya dan waktunya yang telah kakak berikan. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Olip karena sudah untuk bercerita permasalahan Mbak Olip kepada saya. Selamat malam. Selamat malam Mbak.